Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Francisca. Para sahabat, dalam tayangan yang sebelumnya, kita semua telah mendapatkan nasihat-nasihat praktis yang diberikan Santo Yohanes dari Salib untuk membantu kita mengalahkan keinginan-keinginan yang tidak teratur. Dan perjuangan kita untuk melepaskan segala yang bukan Allah tidak berhenti pada pemurnian indrawi saja, tetapi kita juga menuju pada pemurnian atau kelepasan rohani. Kelepasan rohani berkaitan dengan pelepasan atas pegangan kita terhadap pikiran, ingatan, dan kehendak. Pemurnian pikiran atau malam gelap pikiran. Para sahabat, kadangkala dalam kehidupan kita mengalami kejadian atau situasi yang kurang menyenangkan. Dan seringkali di sana kita mencari pertimbangan akal budi untuk mencoba memahami situasi yang telah terjadi. Tidak jarang pula kadang-kadang terjadi pergolakan dalam pikiran kita dan kita bertanya, apakah Allah yang Maha Kasih turut bekerja dalam situasi yang saya hadapi saat ini? Nah, pemurnian akal budi atau pikiran dapat terjadi apabila kita melepaskan pertimbangan akal budi kita dan kita mau berpegang pada iman kepada Allah semata. Artinya, dengan iman itulah kita mengalami pemurnian akal budi atau pikiran. Yang kedua adalah malam gelap ingatan atau pemurnian ingatan. Nah, mungkin satu hari di masa lampau kita pernah mengalami sebuah keberhasilan dan tanpa kita sadari kadang-kadang kita membuat keberhasilan di masa lampau itu sebagai tolak ukur terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, para sahabat, pemurnian ingatan kita ini akan terjadi apabila kita mau meninggalkan atau melepaskan ingatan di masa lampau tersebut dan kita mau berpegang pada harapan bahwa saat ini Allah akan memberikan kita, menganugerahkan kita rahmat-rahmat yang baru yang tentu saja berbeda dengan rahmat yang telah kita terima di masa lampau. Nah, dengan demikian kita telah mengalami pemurnian ingatan dengan pengharapan. Yang selanjutnya adalah pemurnian kehendak atau malam gelap kehendak. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau menundukkan kehendak pribadi kita pada kehendak Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita para sahabat, kita dihadapkan pada situasi harus membuat keputusan. Dan tidak jarang kita membuat keputusan itu berdasarkan kehendak pribadi kita. Nah, pemurnian kehendak ini dapat terjadi apabila kita mau melepaskan kehendak pribadi kita dan mengikuti kehendak Allah dengan penuh kasih. Karena apa? Karena kasihlah yang menjadi tumpuan kita semua dalam menjalankan kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, kebajikan teologal iman, harapan, dan kasih itu adalah kunci dalam pemurnian pikiran, ingatan, dan kehendak kita. Dengan cara itulah Allah menuntun kita pada kekudusan. Maka dari itu para sahabat, mari kita mohon rahmat Allah supaya kita berani mengambil ketetapan yang teguh untuk masuk dalam kelepasan indrawi dan rohani. Dan semoga upaya tersebut dapat membawa kita dalam persatuan cinta kasih dengan Tuhan. Salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.